Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma zaqat illa wa farajahullah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna syari'an bi izzatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah salat duhur yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat syahadat, nikmat panjang umur dan juga kesempatan sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama kita melaksanakan salat duhur dengan berjamaah di Masjid Al-Amal ini. Dengan harapan semoga semua aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tak lupa mari kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita Rabu melanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, yang mana Rabu lalu kita selingin dengan belajar murattal, murattal. Dan sekarang kita lanjutkan lagi kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disarahin oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Untuk itu, untuk mengambil keberkahan, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kedua muallif daripada kitab ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitab ini menjadi simpanan pahala untuk beliau dan kita semuanya yang belajar semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada para jemaah yang membawa kitabnya, yang memegang kitabnya, silahkan dibuka halaman 8 itu seperti huruf V tapi kebalik ya. Halaman 8 baris nomor 12 dari bawah. Baris nomor 12 dari bawah yaitu maqalah tasi'atu at-tasi'atu wal isrun, maqalah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu at-tasi'atu wal isrun, dan maqalah yang ke-29. Qala Sibli, berkata Imam Sibli, idza aradta an tasta'nisa billahi, ketika kalian menginginkan merasa nyaman, merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, ayyaskuna qalbuka ma'allahi, hatimu merasa tentram, merasa tenang, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala.
wala yanfira minhu, dan tidak lari hatimu dari Allah Subhanahu wa taala, maka fastauhish min nafsik. Maka fastauhish ini artinya ay fakta, yaitu putuslah rasa sayangmu terhadap dirimu. Ay fakta muwadati nafsika, yaitu putuslah rasa sayangmu terhadap dirimu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menginginkan merasakan ketenangan ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan untuk kita menghilangkan rasa senang terhadap diri kita. Jadi rasa cinta kita terhadap diri kita itu bisa mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa begitu ini, ya ini kan untuk saya, untuk beli baju, untuk beli ini, untuk beli bedak, untuk beli macam-macam. Yang kesemuanya itu adalah untuk kecintaan kita, kesenangan kita, kesenangan hati kita. Sehingga kita merasa ketika kita beribadah kepada Allah itu kita nggak merasa nyaman. Nggak ngerasa nyaman, kenapa? Karena kita masih merasa ada kesenangan sendiri, sehingga dekat dengan Allah itu nggak menjadikan satu kesenangan, gitu. Makanya Imam Sibli mengatakan fakta fastauhis min nafsik, fakta muwadati nafsika, putuslah rasa cintamu terhadap keinginan-keinginan daripada dirimu. Jadi keinginan-keinginan hawa nafsu itu diputus, dikurangin lah minimal. Kalau diputus total ya susah. Dikurangin apa-apa yang kita inginin itu jangan semua kemudian kita turuti. Ya. Ingin beli ini, ingin beli itu, ingin ke sini, ingin ke situ, semua dituruti sehingga akhirnya kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak betah untuk beribadah kepada Allah. Sholat lama dikit, ya imamnya lama banget. Nah, ini berarti kita belum merasa nyaman. Sama, saya juga yang ngomong belum bisa. Belum bisa, rasanya buru-buru aja ya. Kita baca Al-Qur'an aja, kalau baca Al-Qur'an itu pengennya cepet, satu juz cepet gitu. Makanya bacanya ngebut mulu. Kalau habis asar itu saya bacakan ngebut dulu, dapat satu juz sudah berhenti. Ntar habis maghrib lagi ngebut lagi satu juz sudah gitu. 20 menit. Jadi kalau membaca santai sebenarnya lebih enak. Jadi lebih meresap karena kita bisa sambil mengingat-ingat artinya, mengingat-ingat apa yang kita baca tersebut sehingga masuk ke dalam kalbu kita. Tapi kalau baca ngebut itu kita pahalanya dapat, pahalanya sama dapat. Cuman kita tidak bisa meresapi daripada arti yang kita baca tersebut. Kenapa? Karena memang masih belum bisa kita merasakan nikmatnya ibadah. Belum bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Sibli, Imam Sibli ditanya ba'da mautihi, sesudah matinya, an halihi, daripada keadaannya fil manam. Maksudnya ini mimpi, bukan ba'da mautihi an halihi fil manam. Maksudnya ditanya keadaannya itu, ditanya ketika dalam mimpinya. Dia mimpi berjumpa dengan Allah. Faqala qala Allahu li, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, bertanya kepadaku, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan Abu Bakar Asy-Siddiq, akan tapi Imam Sibli. Imam Sibli ini hidup
semasa, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi sama dia sama Imam Junaid. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Abu Bakar, atadri bima ghafartu lak?" Tahukah kamu sebab apa saya mengampunimu? Maka Imam Syibli pun berkata, "Qultu bi sarihi amali ya Rabb." Engkau mengampuniku sebab amal perbuatanku, amal solehku. Qala la, bukan. Kata Allah, enggak, saya mengampuni bukan karena amalmu. Qultu bi ikhlasi ubudiyati. Maka saya pun berkata lagi, ya Rabb, engkau mengampuniku sebab ibadahku yang ikhlas, sebab ikhlasnya diriku di dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Qala la, enggak, kamu saya ampuni bukan karena ibadahmu yang ikhlas, bukan. Qultu, maka saya pun berkata lagi, bihaji wa saumi wa salati, sebab hajiku, sebab puasaku, dan juga sebab solatku. Maka Allah berfirman lagi, qala la, tidak. Maka qultu, saya berkata lagi, bihijrati lis-salihin wa li talibil ilmi, karena hijrahku kepada orang-orang yang soleh. Saya pindah, saya hijrah. Yang tadinya saya orang yang enggak soleh menjadi orang yang soleh. Yang tadinya saya enggak gemar ibadah menjadi orang yang gemar ibadah. Yang tadinya saya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, itu hijrah. Dan juga wali talabil ilmi, karena mencari ilmu. Qala la, kata Allah, tidak juga. Maka kemudian berkata Imam Syibli, qultu ilahi fabima, maka sebab apa ya Rabb engkau mengampuniku? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, atadhkuru khina kunta tamshi fi darbi Baghdadi, ingatkah kamu tatkala kamu sedang berjalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah. Jadi darbi Baghdad ini maksudnya lorong. Jadi ingatkah kau ketika engkau berjalan di lorong-lorong kota Madinah, fawajjata hiratan, kemudian engkau menjumpai seekor anak kucing, saghiratan yang kecil, qad ad'afahal barad, yang telah melemahkannya hawa dingin. Nah, jadi kucing itu kedinginan sehingga tidak bisa berjalan. Wahia tangzawi min syiddatihi, dan kucing itu kemudian ngeringkel, merungkel, kedinginan gitu loh. Kayak orang kalau kedinginan kan gitu kan. Jadi ngeringkel. Lisiddatihi, karena saking dinginnya. Fa'akhadtaha, kemudian engkau mengambil kucing tersebut, rahmatan laha, karena kamu merasakan sayang terhadap kucing tersebut, kasihan terhadap kucing tersebut. Wa adkhaltaha fi farrid, kemudian engkau memasukkan kucing tersebut di dalam kantongmu, kana alaika wiqayatan laha, jadi engkau masukkan dalam kantong yang ada di bajumu karena engkau ingin melindungi kucing tersebut. Faqultu na'am, iya ya Rabb. Faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka, sebab rahmatmu, sebab kasih sayangmu terhadap kucing tersebut, maka aku pun memberikan kasih sayangku kepadamu. Nah, nih. Jadi Imam Syibli ini ditanya oleh Allah, Abu Bakar, tahukah kamu sebab apa aku mengampunimu? Maka Imam Syibli menjawab, oh, sebab saya telah melakukan ibadah. Enggak. Sebab saya puasa. Enggak. Sebab hajiku. Tidak. Sebab hijrahku. Tidak. Jadi semua enggak. Kemudian dikatakan oleh Allah, engkau saya ampuni sebab satu ketika engkau berjalan-jalan di lorong Madinah, engkau menjumpai seekor kucing yang kecil kedinginan. Kemudian engkau masukkan kucing tersebut ke kantongmu untuk menjaganya. Karena rasa sayangmu terhadap kucing tersebut, maka aku pun menyayangimu.
Aku memberikan rahmatku kepadamu, yaitu dengan bentuk pengampunan. Nah, intinya apa? Bahwasanya ketika kita semuanya ini memberikan rasa kasih sayang kita, jadi kan kasih sayang itu ke semua, enggak cuman ke keluarga kita aja. Kadang-kadang kita sayang kepada anak istri kita, tapi sama orang lain enggak. Kita sayang kepada keluarga kita, kepada orang, akan tetapi terhadap binatang kita enggak. Kita sayang kepada binatang, kadang-kadang kita enggak sayang juga kepada lingkungan sekitar kita. Nanti makanya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah itu untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak perintahkan engkau Muhammad, saya tidak utus engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat untuk semua alam. Lil alamin, semua. Jadi Rasulullah itu kasih sayangnya menjadi rahmat itu untuk semua. Enggak untuk orang yang Islam saja, enggak. Orang yang Islam aja enggak, akan tetapi semua. Ya. Jadi semua, baik itu Islam, Konghucu, Yahudi, Nasrani, Kristen, Protestan, semua itu Rasulullah SAW itu menjadi rahmat semuanya. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang harus kita contoh. Makanya Rasulullah itu kan sampai suatu ketika Rasulullah SAW itu hijrah. Ini udah sering saya sampaikan. Ketika Rasulullah itu hijrah untuk berdakwah di kota Taif, ya. Ketika di kota Mekah Rasulullah itu diboikot, ya, istilahnya. Tidak boleh jual beli dengan keluarga atau dengan orang muslim, tidak boleh berhubungan dengan orang Islam pada saat itu karena diboikot Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah berpindah, bermaksud untuk berpindah, yaitu dakwah di kota Taif. Akan tetapi begitu sampai ke kota Taif, ternyata Rasulullah SAW diusir, nggak diterima. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Lahab telah datang terlebih dahulu. Abu Lahab sudah tahu kalau Rasulullah mau berdakwah ke kota Taif. Maka Abu Lahab datang, dihasutlah semua pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin kota Taif, Sakif. Nah, di situ dihasut semua bahwasanya besok akan datang ponakan saya namanya Muhammad. Ini orang tukang sihir, dia gila, majnun, hati-hati. Kalau kalian mendengar apa yang dikatakannya, maka kalian akan masuk dalam perangkap sihirnya. Maka kalau dia datang, usir. Nah, benar begitu Rasulullah keesokan harinya datang, maka diusirlah rame-rame, ditimpukin dengan batu, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah akhirnya keluarlah dari kota tersebut dengan kakinya yang berlumuran dengan darah karena dilempari dengan batu. Ketika Rasulullah keluar, maka Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, Ilahi ya Rabb, anta Rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila adwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Nah, ini kata Rasulullah, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku, engkau pelindungku. Setelah kejadian ini, setelah semua penduduk Taif, Sakif, mereka melempariku dengan batu ini, kemana lagi akan engkau langkahkan kakiku? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah ke tempat yang jauh yang mereka semuanya bermuka masam? Maksudnya orang gak nerima lagi seperti ini. Am ila adwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh-musuh yang telah menguasai semua urusanku? Itu di kota Mekah. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, asal engkau tidak murka kepadaku, asal engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, fala ubali, saya tidak peduli, ana radin, saya ridho ya Rabb. Nah, ini. Jadi kemana lagi akan engkau langkahkan kakiku ini ya Rabb? Apakah ke tempat yang jauh yang orang-orang itu akan membenciku?
ataukah ke tempat yang dekat, ke tempat musuh-musuhmu yang telah menguasai semua urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, saya ridho. Saya nggak peduli, saya ridho. Biarpun dicaci, dilemparin dengan kotoran, saya ridho. Ini Rasulullah. Maka kemudian kan malaikat turun tuh, bisikin Nabi Muhammad, ya Muhammad, mud yadaka ila sama. Wahai Muhammad, angkatlah kedua tanganmu ke langit. Maksudnya minta kepada Allah. Maka niscaya ini gunung akan saya bedol, akan saya cabut, akan saya timpakan kepada mereka. Apa yang dikatakan Muhammad? La ya Jibril, tidak wahai Jibril. Karena saya mengharapkan dari penduduk-penduduk Taif ini nantinya tumbuh orang-orang yang beriman. Saya menginginkan dari sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka. Lah kalau mereka nggak mau beriman ya Muhammad, saya inginkan keturunan mereka. Kalau keturunannya nggak beriman juga, saya inginkan cucu-cucu mereka supaya beriman kepada Allah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Didoakan supaya mereka beriman. Akhirnya penduduk Taif sampai sekarang 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sayangnya kepada penduduk umat Islam tersebut, penduduk Taif tersebut. Makanya enggak mau supaya untuk dihancurkan karena sayangnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu. Makanya di dalam hadis lain, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Jadi orang-orang yang berkasih sayang, jadi orang-orang yang berkasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian semuanya semua penduduk-penduduk yang di bumi, maka yarhamkum man fis sama. Maka niscaya akan menyayangi kepada kalian semuanya semua makhluk-makhluk Allah yang di langit. Semua yang di langit siapa aja ya, malaikat ini semua akan sayang kepada kita semuanya. Kalau ingin dikasih sayangi oleh Allah, maka sayangilah sesama. Enggak cuman sayang anak istri doang, tapi sayangi semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul salasuna, maqalah yang ke-30, qala Ay-Sibliyu, Imam Sibli lagi ini yang berkata. Jadi Imam Sibli berkata, "Lau dzuktum halawatal wuslati ayil qurbi ma Allah ta'ala la araftum miraratal qati'ati ayil bu'da anhu ta'ala fa innahu adzabun azim inda ahlillahi ta'ala." Lau dzuktum halawatal wuslah, seandainya kalian bisa merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wusul, ya, wusul. Makanya biasa kalau ahli-ahli torekoh itu mengatakan wusul, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kalian bisa merasakan manisnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ayil qariba ma'allah ta'ala, merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala, la'araftum miraratal qati'ati, niscaya kalian akan tahu bagaimana pahitnya putus dengan Allah. Ayil bu'da anhu, yaitu pahitnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu azabun azim, karena sesungguhnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk azab yang besar inda ahlillahi ta'ala, bagi ahli Allah ta'ala, bagi ahli orang yang bisa wusul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi seandainya kita tahu bagaimana manisnya berjumpa dengan Allah, manisnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan bisa merasakan bagaimana pahitnya ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semuanya belum bisa merasakan, ya.
Yang baca ini juga belum bisa ngerasain manisnya bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita maksiat kepada Allah, kita merasa nggak ada apa-apa. Ketika kita jauh daripada Allah, seolah-olah kita biasa-biasa aja. Padahal itu adalah satu adab. Ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu adab yang besar sebenarnya. Ini. Makanya Rasulullah bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Jadi ada 3 hal. Barang siapa yang bisa melakukan 3 hal ini, maka dia akan menemukan manisnya iman. Dia bisa merasakan manisnya iman, dia bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya daripada yang lainnya. Ini belum bisa juga kan? Kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi rasa cinta kita dari yang lain. Rasa cinta kita dari kita memiliki anak istri, dari harta benda kita, dari rumah mewah, dari mobil kita. Ini terus terang belum bisa kita. Belum bisa. Kenapa? Buktinya ketika kita dipanggil dengan panggilan azan, kadang-kadang kita masih nanti aja. Waktunya masih panjang. Nah, berarti kita belum bisa. Kita masih lebih mencintai istilahnya mencari dunia, atau kita kumpul dengan keluarga. Bahkan kita lagi catur nih. Udah azan, tanggung ayo lanjutin dulu. Kenapa? Karena memang belum bisa. Ini. Kalau bisa melakukan itu, maka kita akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Hendaknya dia mencintai sesuatu, itu cintanya itu didasari karena cinta kepada Allah. Jadi mencintai sesuatu karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai harta karena Allah, mencintai anak karena Allah. Bukan mencintai istri karena kecantikannya. Karena ketika kita cinta kepada istri kita karena kecantikannya, maka ketika kecantikan udah pudar, maka rasa cinta itu akan hilang. Tapi cintailah istrimu karena Allah, cintai keluargamu karena Allah. Makanya siapa tuh, si Evi Tamala kan ngajarin, ada lagunya ya, cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah yang maha cinta. Itu. Jadi cintai karena Allah. Kita nyintai istri kita karena Allah. Kita mencintai keluarga kita karena Allah. Mencintai harta benda kita karena Allah. Jadi ketika kita punya harta benda, karena sayang kita terhadap harta benda karena Allah, ketika harta benda kita itu diminta oleh Allah, kita akan kasihkan. Harta benda kita itu diminta oleh Allah. Ada orang nih yang minta buat donasi untuk Palestina, maka kita keluarin. Kenapa? Karena cinta harta kita karena Allah. Kita membantu saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita saudara. Itu. Ini ketika kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, ya susah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama
yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hendaklah kita takut kembali ke kafir. Maksudnya jangan sampai kita kembali menjadi kafir lagi. Kita udah beriman kepada Allah, kemudian gara-gara jodohan dengan anaknya orang yang non muslim, karena cintanya udah cinta mati, kemudian masuk ke kafir. Itu jangan sampai kita kembali menjadi murtad kafir, seperti halnya kita takutnya ketika dibakar oleh api neraka. Ini yang ketiga. Kalau kita bisa tiga ini kita bisa laksanakan, kita akan bisa merasakan manisnya iman dan bisa merasakan manisnya ibadah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Dan ini doa Nabi Muhammad itu, ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa merasakan lezatnya memandang wajahmu yang mulia, wasyauqi ila liqa'ika, dan juga berontok, bahasa Jawa berontok, rindu ingin berjumpa denganmu. Nah, ini doa Rasulullah nih. Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ika. Ya Allah, berikanlah aku rizki, kemudahan untuk bisa memandang, lezatnya memandang wajahmu yang mulia, dan juga untuk senantiasa rindu berjumpa denganmu. Ini Rasulullah aja doa kepingin supaya bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang paling besar di surga nanti, nikmat yang paling besar di surga itu adalah memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannata qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidakum fayaquluna alam tadyadu wujuhana alam nudkhilana al jannah wa tunjiyana minan nar qala fayakshiful hijaba fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Jadi ketika semua umat Islam, ketika semua orang-orang yang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, turiduna syai'an azidaku, apakah kalian menginginkan tambahan? Apakah kalian menginginkan aku tambahin lagi setelah kalian mendapatkan kenikmatan di dalam surga? Udah nikmat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berkata, fayaquluna alam tabyaddu wujuhana alam nudkhilanal jannah wa tunjiyana minan nar. Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih dan telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami semuanya ke dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, wa yakshiful hijaba fama'atu syai'an habba ilahi minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Maka kemudian Allah membuka hijab mereka semuanya. Maka kemudian mereka semuanya penduduk surga ini bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semuanya fama'atu syai'an ahabba ilaihim, tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu nikmat pun yang ada di dalam surga yang lebih mereka sukai, melebihi kesukaan mereka memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam tafsirnya itu dijelaskan, ketika semua penduduk surga ini telah merasakan nikmatnya surga, istri udah diberi, ya, mereka sudah membedah. Kan kalau dalam tafsir di tafsir Yasin itu mereka membedah keperawanan, ya, gitu. Sibuklah mereka sibuk dengan
istri-istri mereka, saking banyaknya istrinya ya, bidadarinya banyak. Jadi mereka itu membedah keperawanan. Setelah itu kenikmatan makanan dan lainnya telah diberi. Begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, dibuka hijab sehingga orang yang beriman itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang lain itu terasa hambar. Yang makanan yang begitu nikmat hambar, minuman yang nikmat hambar, hubungan dengan bidadari berasa hambar. Inginnya apa? Inginnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah ya Rabb, berikanlah aku rizki untuk senantiasa bisa memandang wajahmu dan juga bisa dan senantiasa rindu berjumpa denganmu. Nah, ini. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa rabbana karim ya Allah arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi istima'ina hadha ya Allah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.